dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini di hari Senin 11 September 2023. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan akan terus melakukan kebaikan di sepanjang umur hidup kita. Pada saat ini saya Penatua Adrianson dari lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh ada saat pagi ini dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami syukuri itu semua karena semuanya adalah kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, jamah hati kami untuk kami dapat mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 4 ayat yang ke-27 hingga ke-31 di bawah perikop korban penghapus dosa tertulis demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tapi segala lemak harus dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan. Saudara yang kekasih, bacaan renungan kita hari ini berdasarkan kabar bahalap, ditulis oleh Vikaris Aprinita STH. Seorang pemimpin memiliki kehidupan yang terbuka di hadapan publik. Karena itu, tak heran bahwa gerak-geriknya diketahui banyak orang, dan mungkin sekali ada hal-hal yang dilihat oleh publik yang ia tidak sadari. Jika hal itu merupakan dosa, maka seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kebesaran hati untuk menerima masukan dari orang lain dan bertobat. Bagi kita saat ini, prinsip pengampunan dosa berlaku melalui pengorbanan Kristus, yaitu pengakuan dosa dan pengalihan dosa ke atas diri Yesus Kristus. Penyalipan Kristus oleh orang berdosa, penyerahan nyawa Yesus Kristus melalui pencurahan darah, dan pengampunan dosa oleh Allah. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Yesus adalah korban yang sempurna untuk menghapus dan menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bukan hanya menghapus dosa kita setahun sekali, melainkan menghapus dosa kita untuk selamanya. Pada saat dosa seseorang dihapuskan, barulah ia layak menerima berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Ini kehidupan kita dilihat oleh banyak orang. Oleh karena Kristus sudah menebus dosa kita, maka kita memiliki tanggung jawab agar kehidupan ini menjadi kesaksian yang baik. Dengan demikian orang-orang di sekitar kita melihat Kristus hidup di dalam kita. Itulah panggilan yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama. Pada zaman bangsa Israel, pengampunan dosa diberikan Tuhan melalui peraturan-peraturan dan tata cara melalui upacara yang dilaksanakan oleh bangsa Israel, terutama mereka yang kedapatan melakukan dosa. Dan tentu semua manusia dalam setiap harinya akan melakukan pengampunan dosa. Memang tidaklah mudah
tetapi kita yang telah berkomitmen untuk hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita hidup untuk selalu menghargai dan menghormati pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang tersedia bagi kami. Sungguh Engkau baik, dan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami dapat bertindak dan mengambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bagikan layanan ini kepada semua orang agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau jiwa-jiwa dan kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.